itulah bukti bahwa bukan hanya dengan perkumpulan, tetapi kehikmatan tadi ya, bahwa semangat perjuangan kemerdekaan itu berada di dalam diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Badami semuanya. Senang sekali saya Eugenia Julfadila dapat menyapa kembali Wali Kota Bandung dalam Millennial Talks. Nah, masih dalam rangka suasana menyambut HUT RI yang ke-76 nih. Di kala pandemi ini gimana sih gitu euforia yang bisa kita rasakan? Dan hari ini juga saya beri kesempatan untuk ngobrol kembali, sharing bareng dengan Kang Muhammad Al-Haddad. Nah, mungkin penasaran ya, siapa sih Kang Muhammad Al-Haddad ini? Gak usah basa-basi lebih lama, kita langsung aja sapa Kang Al-Haddad. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Kang? Selalu sehat. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh nih Kang diceritakan sedikit profil Akang, mungkin Akang ini siapa sebenarnya dan sekarang itu kesibukannya lagi apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Haddad. Ya, kebetulan hari ini saya sebagai anggota Dewan ya, 2 periode di DPRD Kota Bandung dari fraksi Gerindra. Saat ini saya juga sedang menjalani masih kuliah menempuh pendidikan S3 di Universitas Pasundan, jurusan Doktor Ilmu Manajemen. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya Baraya Badami udah tahu nih siapa Kang Haddad itu sebenarnya. Dan kalau kesibukannya berarti kuliah gitu ya Kang ya? Kesibukan saya ya lumayan lah ya. Kalau bicara sibuk, saya kuliah, saya bisnis juga, dan mengabdi di DPRD. Ya, luar biasa banget ya, milenial yang menjadi panutan kita semua. Nah, mungkin kan kita masuk ke obrolan, bahas euforia Agustusan di tengah pandemi. Nah, mungkin sedikit flashback waktu Akang masih masa kanak-kanak mungkin ya, atau remaja, mungkin pernah terlibat gitu dalam Agustusan, entah itu menjadi peserta atau panitia. Nah, ada nggak sih Kang lomba yang disukai atau dijagokan? Sebenarnya kalau bicara mengenai remaja ya, masa kanak-kanak, sekarang juga saya masih kanak-kanak dan remaja. Usia saya hari ini 17 tahun. Plus belum beres ya. Plus 3 plus 10 ya. Tentu kalau kita bicara mengenai kemerdekaan 17 Agustus ya, tentu kalau kita di masa kanak-kanak ya, saya teringat saat saya masih SD, SMP gitu, saya tuh paling senang kalau misalkan 17 Agustus itu ada lomba-lomba. Dan yang paling saya tunggu-tunggu itu adalah kalau ada pertandingan sepak bola gitu. Nah, itu biasanya penontonnya begitu banyak, semangatnya begitu luar biasa gitu ya, sampai ibaratnya waktu, tenaga, pikiran itu akan kita tuangkan di situ semua. Dan alhamdulillah saya pernah itu ya sampai akhirnya bisa menjadi juara gitu pada 17 Agustus gitu. Alhamdulillah ya. Nah, itu ketika menang itu reward apa sih yang didapat? Nah, saya masih ingat itu waktu SD, saya ini kan jadi tim-timnya itu pada saat itu lagi yang ramai itu Liga Itali ya, jadi dipilihin timnya satu-satu dan warganya juga timnya di random gitu ya, jadi kita nggak bisa pilih siapa teman-teman kita. Waktu itu saat biasanya kan udahnya ada panggung tuh penghargaan, kita bangga banget disuruh ke depan semua ke atas, walaupun waktu itu dapatnya jam dinding, iya jam dinding semua dapat jam dinding, ada gambar Lazio saat itu. Panitianya ini ya mampu memanage baik sehingga memberikannya pun jam dinding yang biasanya itu hadiah yang nggak biasanya lah gitu ya. Betul, alhamdulillah semua satu tim dikasih semua itu. Dan itu kita yang lebih apresiasinya adalah ketika kita ke panggung sebagai juara. Sebagai suatu kebanggaan tersendiri. Betul, ya, karena kebanggaan ketika kita bisa menang itu, apalagi di HUT kemerdekaan. Nah, menurut Akang kenapa sih gitu 17 itu identik dengan lomba-lomba? Nah, tentu kalau kita bicara lomba-lomba, kenapa? Karena kita harus paham dulu esensi Agustus, ya 17 Agustus. 17 Agustus ini diraih dengan tidak mudah. Kemerdekaan Indonesia ini diraih dengan perjuangan, air mata, keringat, pengorbanan pahlawan-pahlawan kita. Nah, tentu bahwa dikemaslah sebuah lomba-lomba agar masyarakat Indonesia, anak-anak kita, ya para remaja itu ibaratnya memeriahkan, ya enggak, dan bisa menunjukkan bahwa untuk kita meraih sesuatu itu butuh namanya perjuangan. Karena untuk menang lomba butuh perjuangan. Nah, disitulah saya melihat bahwa banyak sekali perlombaan yang dilaksanakan dan itu sangat meriah gitu ya.
walaupun sederhana, ada yang balap karung, ada yang kelereng gitu ya dengan sendok itu ya, berbagai macam. Tapi semangat di 17 Agustus itu yang membuat alhamdulillah ya di Indonesia ini begitu meriahnya ya kemerdekaan yang ada. Oh, akan sendiri tahu nggak sih beberapa mungkin atau salah satu lomba itu filosofisnya seperti apa atau sejarahnya? Kalau saya melihat lomba-lomba ini sebenarnya kita secara filosofis maksudnya perlombaan ya atau jenis lombanya? Jenis lombanya. Jenis lombanya. Kalau saya melihat ya lebih banyak yang lebih filosofis itu bahwa puisi. Biasanya suka ada puisi kemerdekaan. Itu tentu bahwa kita melihat bahwa pahlawan-pahlawan kita itu ya nggak di dalam memaknai, menciptakan ya, pidato-pidato kemerdekaan itu selalu menuangkan dalam bentuk puisi-puisi. Makanya sekarang setiap pidato itu banyak sekali yang menyelipkan berupa puisi-puisi. Nah itu yang mungkin membuat masyarakat tersentuh gitu dengan adanya puisi-puisi tersebut. Intinya kan semua lomba itu berangkat dari nilai semangat. Betul, dari perjuangan. Betul ya. Mungkin juga ini ada yang identik ketika Agustusan itu bahwa puncak acaranya itu adalah adanya panggung hiburan. Nah, menurut Akang itu seperti apa gitu panggung hiburan? Nah, kalau panggung hiburan ini dua sisi. Kita mau lihat yang positif atau yang negatif. Kalau kita lihat positifnya bahwa panggung hiburan itu kita memaknai kemerdekaan. Ya, tetapi jangan sampai tentu kita melihat bahwa panggung hiburan yang begitu besar dengan anggaran yang begitu besar, akhirnya kita memaknai kemerdekaan justru dengan banyak yang turun ke jalan minta-minta sumbangan gitu kan. Itu kan konotasinya akhirnya negatif gitu. Padahal kita bisa dengan bersama-sama dengan lingkungan sekitar bagaimana panggung itu kita mau adakan apa saja yang ada berbagai macam. Intinya kalau yang ditampilkan budaya, lalu yang ditampilkan adalah nilai-nilai tadi kebudayaan, nilai-nilai semangat, perjuangan, silaturahmi, itu sangat baik. Di luar hal-hal lain yang mungkin ada juga kan kita melihat memaknai dengan berbeda. Dimaknai mungkin dengan adanya musik, tapi musiknya musik yang bukan sesuai dengan budaya kita. Lalu ada bazar-bazar ya, bazar-bazarnya oke lah kalau misalkan masih kuliner. Ada hal-hal lain mungkin yang negatif. Nah itu yang membuat mungkin masih dua sudut pandang yang berbeda juga mengenai hal tersebut. Tapi selama itu budaya, nilai-nilai positif, silaturahmi antar warga yang ditanamkan dalam nilai kita menghargai kemerdekaan, itu saya rasa masih sangat baik. Mungkin juga karena situasi kan sedang pandemi ini, dan sedangkan juga memang ada himbauan dari pemerintah bahwa tetap kita selaku warga negara Indonesia harus menyemarakan, memperingati juga baik itu secara daring ataupun luring, dan istilahnya tetap mengingat protokol kesehatan. Pandangan Akang terhadap hal tersebut seperti apa? Iya betul. Sekarang gini ya, kita dapat instruksi dari Kemendagri bahwa melaksanakan kemerdekaan melalui daring. Tadi baru saja ya hari ini tanggal 16 Agustus pidato kemerdekaan berdasarkan prokes kita melihat di DPR pusat pun dibatasi. Lalu Presiden menyampaikan ya bagaimana pidato kenegaraan melalui Zoom kepada seluruh daerah ya. Kita melihat bahwa di tengah pandemi, di tengah PPKM darurat, bahkan Kota Bandung level 4 gitu ya. Kita melihat bahwa yang penting adalah yang tadi, esensi dari kemerdekaan, yaitu adalah mendorong semangat dan perjuangan menuju kemerdekaan. Jadi sebenarnya tidak masalah, walaupun dalam jaringan selama semangat itu yang ditanamkan itu tidak masalah. Bahkan kita melihat Kemendagri juga mengadakan lomba-lomba tadi, lomba-lomba tanpa tatap muka. Kita melihat ada lomba TikTok prokes. Nah, ada membuat caption terbaik, lalu foto dengan merah putih ya, dress merah putih terbaik, pokoknya dengan tema merah putih. Ya nggak, bahkan kita melihat bahwa ada yang membuat musik yang baru viral juga. This is Indonesia yang menjadi trending. Jadi banyak hal. Maka kita sebagai apalagi kawan-kawan milenial ini harus memiliki ide-ide. Karena sekarang kita sudah tidak gaptek lagi, gagap teknologi. Maka apapun kita bisa kemas, kita bentuk walaupun dalam jaringan, tapi esensi nilai semangat dan perjuangan itu yang tertanam dan ditangkap oleh seluruh kawan-kawan yang ada di dalam jaringan. Banyak cara lah di kalau ini untuk berkreasi, menggunakan platform yang ada ya. Betul. Tapi apakah walaupun dengan keadaan pandemi masih bisa terasa gitu ya Agustusan itu? Ya, kalau saya rasa ya tetap. Karena kita selalu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kita selalu bergetar walaupun secara langsung, walaupun dalam jaringan,
walaupun mungkin kita dengarkan di handphone kita. Kepada kehikmatan gitu ya. Betul, bagaimana kita khidmat menilai bahwa 17 Agustus. Maka kalau kita bisa menanamkan itu ke dalam diri kita, maka nilai 17 Agustus kemerdekaan itu akan selalu ada. Kita melihat semangat-semangat, walaupun di kondisi PPKM, saya melihat banyak sekali masyarakat yang terus sudah memasang bendera-bendera, bahkan lebih dulu ketika awal Agustus langsung mereka pasang. Jadi itulah bukti bahwa bukan hanya dengan perkumpulan, tetapi kehikmatan tadi ya, bahwa semangat perjuangan kemerdekaan itu berada di dalam diri kita. Nah mungkin terakhir nih Kang, ada nggak pesan motivasi gitu yang ingin akan sampaikan kepada pemuda Indonesia, khususnya pemuda Kota Bandung? Kepada seluruh kawan-kawan Kota Bandung, saya Muhammad Al-Hadad ingin menyampaikan yang pertama, di tengah pandemi virus COVID-19 yang sudah melanda Republik Indonesia ya saat ini, bahkan kita berada pada PPKM darurat, bahkan Kota Bandung berada di level 4, ya terus semangat. Mudah-mudahan setelah kemerdekaan ini kita terus semangat menjaga protokol kesehatan. Ya, lalu selanjutnya adalah bagaimana caranya kita terus ya untuk mensosialisasikan program-program pemerintah ya, dan kita tidak boleh mengeluh di tengah pandemi ini. Justru kita yang harus jauh lebih semangat. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain ya, kita yang harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Bahkan di tengah pandemi, anak-anak muda tadi, jangan kita mati akal, jangan kita berdiam diri, tapi kita harus tetap berjuang. Bagaimana cara berjuangnya? Banyak hal, bukan hanya dengan tatap muka, tapi dalam jaringan. Semua orang saat ini, ya tentu di tengah pandemi ini, sedang berjuang. Banyak juga yang sedang ironis mungkin hidupnya dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, tapi justru di tengah kemerdekaan ini kita harus merdeka, kita harus semangat melawan pandemi, kita jaga prokes, dan mudah-mudahan Republik Indonesia segera keluar dari zona merah pandemi menuju zona hijau, dan kita terbebas dari pandemi, dan kita bisa kembali kepada kehidupan kita yang normal sesungguhnya. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih kepada masyarakat Kota Bandung. Salam sukses, merdeka. Merdeka. Jadi mungkin tadi pesan dari Kang Hadad bahwa kita harus tetap memiliki semangat berkarya di tengah pandemi seperti ini. Jangan sampai kita merasa terbatasi dengan situasi yang ada. Terima kasih banyak Kang Hadad yang sudah mau sharing bareng kita, memberikan pengalaman-pengalamannya dan juga pesan-pesannya bagi kita. Semoga juga nanti kita bisa mengikuti jejak Kang Hadad yang sangat produktif, sangat bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Balaya Badami yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita bertemu di lain waktu ya kan. Semoga bisa bersilaturahmi lagi dan ngopi bareng lagi. Siap. Sekian, Satya Saulina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.